Keterampilan hubungan manusia sering juga disebut interpersonal skill. Misalnya, kecakapan dan kemampuan supervisor secara hubungan terkait pada manusia adalah Salam cekatan, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Fatma Fiatman. Kali ini kita akan membahas tentang supervisor, yaitu mengenai pengertian, tugas, dan keterampilan utamanya. Untuk mendukung proses belajar Anda, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dalam materi ini yang bisa Anda terapkan di pekerjaan Anda. Pastikan Anda menonton video ini di waktu senggang Anda, agar tidak ada gangguan sepanjang proses pembelajaran ini. Mari kita mulai. Pengertian supervisor. Supervisor berasal dari bahasa Inggris yaitu supervise, yang berarti mengawasi atau mengarahkan. Secara bahasa, supervisor terdiri dari 3 kata. Super, visi, dan or. Super berarti sangat kuat, visi berarti lintasan pikiran dan hati tentang masa depan yang akan menjadi tujuan untuk dicapai, dan or atau supervisor berarti orang. Secara luas, supervisor dapat diartikan sebagai suatu jabatan dalam struktur perusahaan yang diberikan wewenang untuk mengawasi anggota tim dengan cara mengajak, mengarahkan, dan mengendalikan guna mencapai tujuan perusahaan. Tugas harian supervisor cekatan. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan dengan menyuruh dan menggerakkan anggota tim agar bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau ditentukan dengan metode 7M. Yang kedua, konsisten menjalankan tugas 7M, yaitu menyambut, melengkapi, memastikan, mengontrol, mengevaluasi, melaporkan, dan melatih, di mana hal ini pastinya sudah Anda mengerti. 4 keterampilan utama seorang supervisor. Keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan teknis adalah kecakapan dan pemahaman supervisor dalam melaksanakan aktivitas tugas hariannya yang berkaitan dengan teknis bidang pekerjaan cleaning service, gardening service, dan pest control. Misalnya, kecakapan dan pemahaman Anda tentang teknis pekerjaan pengkilapan lantai marmer, teknis pemeliharaan tanaman, dan teknis pekerjaan pada pembasmian hama. Tujuannya adalah agar supervisor dapat menegur anggota tim jika ada kesalahan dalam pekerjaan. Keterampilan teknis yang dimaksud adalah teknis SOP pekerjaan harian, pekerjaan periodik, dan pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan konseptual adalah pemahaman dan kecakapan dalam menjalani fungsi-fungsi manajerial atau manajemen meliputi proses bagaimana membuat perencanaan kerja, program kerja, pengaturan kerja, pengarahan anggota tim, pengontrolan pekerjaan sampai pada evaluasi dan pemecahan masalah atau diistilahkan sebagai post-discharge atau planning, organizing, staff, directing, controlling, evaluating, dan reporting. Misalnya, kecakapan Anda membuat konsep pekerjaan di area dengan mampu membuat dan menjalankan master program kerja meliputi JKP dan JKH. Selain itu, dapat juga dilihat pada kecakapan Anda sebagai supervisor menjalankan fungsi pengontrolan pekerjaan dengan KPI QC, serta kecakapan pada proses melaporkan kegiatan pekerjaan kepada pelanggan dan manajemen.
keterampilan terkait hubungan manusia atau humanity skill. Keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan dan kemauan supervisor untuk bersosialisasi dan membangun hubungan baik dengan anggota tim atau orang lain, di mana di dalamnya adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Keterampilan hubungan manusia sering juga disebut interpersonal skill. Misalnya, kecakapan dan kemampuan supervisor secara hubungan terkait pada manusia adalah dengan mengajak semua anggota tim terlibat dan saling memberikan saran dan masukan pada setiap kegiatan. Banyak supervisor gagal dalam mengemban tugasnya disebabkan ketidakcakapan dalam membangun hubungan baik dengan sesama tim dan pelanggan. Dan penyebabnya adalah pada kemampuan berkomunikasi. Keterampilan administrasi atau administrative skill. Keterampilan administrasi merupakan kemampuan dan kecakapan serta keterampilan supervisor pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi. Misalnya, seperti pengoperasian komputer, penyusunan laporan, pembuatan program kerja, dan komunikasi secara verbal atau tertulis. Contoh lain dari keterampilan administrasi adalah: pertama, keterampilan komunikasi secara tertulis dan verbal. Kedua, mahir dalam menulis dan menangani koresponden pelanggan. Ketiga, pengetahuan dalam tugas-tugas pembukuan dan inventory. Keempat, menguasai penggunaan internet dan memiliki keahlian dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office. Itu tadi beberapa rangkuman mengenai pengertian, tugas, dan keterampilan utama seorang supervisor. Saya harap materi ini dapat Anda terapkan pada pekerjaan Anda sehari-hari. Saya, Fatmawati Fiatman, undur diri. Terima kasih. Salam cekatan.